Oke, jadi hari ini aku akan membuat sebuah project, yaitu project 360 hari. Dan ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dashboardnya. Lalu, ini apa sih? Habitnya di mana? Habitnya di sebelah ini. Di habit. Nah, ini di habitnya. Full 360 hari. Dari Juli sampai Juni. Nah, kan? Tinggal cek nanti progresnya. Nah, nanti progres ini muncul di depan. Nah, di sini nih. Cek aja. Nanti akan bertambah. Oke. Dan begitulah untuk project hari ini. Dan langsung aja kita buat. Oke, langsung aja ke tutorialnya, yaitu membuat habit tracker 1 tahun. Ya, 1 tahun. Dengan rumus gampang lah. Gak usah ribet-ribet, langsung aja pembuatannya. Dan ganti dulu ini namanya kalau kalian baru di sini, lalu ke file dan ke setelan. Nah, ini lokasinya ganti dulu ke Amerika Serikat. Oke, setelah itu langsung ke setup dulu, Ctrl A dan pilih fontnya, lalu ini kedahin semuanya. Nah, seperti ini. Oke, langsung aja. Ininya Ctrl Shift kanan, lalu ganti ke 40, ukurannya ganti ke 40, tambah ke kanan lagi. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya langsung buat listnya, habit tracker. Oke, grup besar aja lah, habit tracker. Dan ininya pilih ini, lalu tarik ke bawah cukup berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 lah, cukup. Kasih bold dan pilih namanya apa ya. Misalkan habit pertama, bangun pagi, baca buku, olahraga, dan apa lagi? Apa ya? Oke, default aja lah, default. Dan suruh under 10 IM. Nah, setelah itu kita tambah border dulu, lalu tambahkan ini nih, tanggal 1 sampai ke 30 ya. Dan ini aku akan kasih 30 hari aja lah. Jadi semuanya 30 hari. Januari 30 hari, Februari 30 hari. Itu apa? 30 hari aja. Karena ini aku masukkan project 30 dari 12 berapa? 360. Ganti aja habit tracker project 360. Nah, begitu. Kontrol titik koma sama dengan yang bawahnya ke atas, enter, samain. Lalu ke format, pilih angka dan pilih tanggal dan waktu. Nah, di sini nih 5. Yang ini sama ke format tapi ganti jadi Friday di 6 hari. Nah, ini nih, terapkan. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu misal ganti dulu harinya tanggal 1 April dengan ini plus 1. Nah, seperti ini. Sama ini juga sama dengan ini juga plus 1. Lalu tarik ke kanan sampai ke 30. Yang bawah juga sama, tarik ke 30. Nah, begini, lalu tambahkan, sisipkan kotak centang. Oh sorry, bawahnya kurang. Nah, beres. Oke, di sini tambahkan progres.
huruf kapital, progress. Nah, di sini gabungkan lagi, lalu tarik ke bawah. Nice. Tambahkan border. Nah, seperti ini. Ini juga lah, tambahkan border dulu. Nah, oke, kita mulai jumlahkan if error count if. Lalu dari sini tadi tanggal 1 sampai 30, koma true, kurung tutup bagi 30, koma 0, kurung tutup, enter. Ininya ganti ke persen, kurangi nolnya, lalu tarik ke bawah. Nah, begini. Kita cek. Nah, kan udah jalan, udah berhasil. Sama yang bawah juga. Nah, setelah itu tambahkan sparkline untuk progress barnya. Nah, seperti ini. If error sparkline U15. Kopas saja, nanti aku kirim di deskripsi. Nah, cara menggunakannya itu ini, yang ini U15 ubah ke ini nih, ke AK7, sama yang bawah juga ke AK7, lalu enter. Nah, akan muncul. Nah, setelah itu tarik aja ke bawah. Cek. Nah, kan sekarang udah muncul seperti inilah, easy kan. Lalu aku ingin tambahkan ke atas dulu. Nah, sekarang untuk menghitung areanya sama ini juga, if error count if. Lalu ini dari atas. Nah, dari atas ini sampai bawah, koma true, kurung tutup, koma 0, sorry, dibagi kontak, bagi kontak. Nah, kontak itu apa? Kontak ini untuk menghitung jumlah bitnya. Kurung tutup aja, koma 0, kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Lalu ganti ke persen, kurangi nolnya, dan inilah udah jadi. Nah, kan seperti ini. Nah, sebelum tarik ke kanan, ke sini dulu, pencet tombol F4 karena ini untuk menguncinya, untuk mengunci bagian ini nih, agar kalau ditarik gak bertambah dan gak berkurang. Nah, seperti ini. Lakukan stop stay angkanya. Nah, kan udah seperti ini. Aku akan buat diagram dulu. Caranya gimana? Caranya ke ini, blok semuanya ke kanan, lalu sisipkan, tambahkan diagram. Nah, setelah itu ke kanan, scroll paling bawah, dan ini ada checklist ini. Nah, seperti ini. Lalu ganti seperti ini, sesuaikan. Tidak akan menggunakan tidak akan menggunakan background, hanya warnanya ganti. Dan sesuaikan seperti ini. Oh ya, ini juga maksimalkan. Nah, tip seperti ini, ya, cek nanti akan tumbuh, ya kan. Nah, ini udah beres. Oke, langsung ke atas, tambah kolom, tambah baris atas, terus oke, tambahkan ini, tambahkan habit tracker project 300. Habit tracker
project 360, kasih bold, langsung besarin, tambah border lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini tambahkan progres hasil dari total dari selama bulan Januari ini. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya, progres semuanya. If error, ini jumlahin, kurung tutup, dibagi kontak. Nah, ini nih sama, baik bawah, kurung tutup, 0, kurung tutup, enter, dan tambahkan persen, ganti ke persen maksudnya, lalu cek apakah benar sampai 100. Copy aja sampai sini, lalu Ctrl V. Nah, kan benar 100%. Oke, ini udah beres. Nah, untuk ini gua akan tambahkan mungkin gambar ya, biar keren. Masuk ke Pinterest, misal aku akan ambil gambar ini aja lah, copy image address, lalu sisipkan gambar dan sisipkan gambar di atas sel, ketautan, tempel aja di sini, nanti muncul. Nah, kecilin lagi, ganti backgroundnya sama gambar ini, sip. Nah, ini untuk jadi bulan bulan Januari. Nah, lalu mana ya, ini ganti dulu warnanya ya. Pilih warna mungkin ini ya, lalu screen aja, dan simpan di sini. Blok semuanya, ganti warnanya. Nah, seperti ini. Oke, aku akan percepat aja di sini. Langsung aja copy dari sini sampai bawah, copy, simpan di sini, Ctrl V. Kita kasih pembatas dulu sama warna hijau. Nah, seperti ini. Dan di sininya yang bawah ini nih, yang tanggal 1. Ya sama, yang Januari, hapus Januarinya sama dengan, lalu ambil ke sini nih, ambil paling kanan ini nih, lalu enter. Nah, kan 30, formatnya ganti ke tanggal dan waktu, ganti ke bulan dan terapkan. Nah, kan berubah jadi April plus 1. Nah, kan jadi Mei. Yang kanan juga sama dengan. Nah, sekarang ke sini nih, klik aja, enter. Nah, kan jadi Mei sekarang. Dan yang atas rubah dulu, Ctrl titik koma, format ke angka, ganti ke April. Yang ini hapus, enter. Nah, tinggal rubah aja tanggal 1, tuh kan otomatis semuanya berubah sampai tanggal 30.
Atau gini aja lah, yang ini jangan plus 1, langsung aja ke April plus 30 dan enter. Nah seperti ini, karena ini menyesuaikan. Akan otomatis berubah barengan. Oke, lanjut lagi ke bawah. Copy. Kopas 1 Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Copy lagi. November dan Desember. Nah ini beres. Dan gak perlu buat ulang lagi, tinggal kopas ke bawah, jadi beres. Dan project 360 hari selesai. Nah kan ini udah beres. Lalu nih EBIT. Nah buat lagi zip, ini aku akan jadikan dashboard. Warnanya sama aja lah. Ini ya juga ganti ke 40. Fontnya juga sama. Tengah, semuanya ke tengah. Oke, langsung aja buat dashboardnya. 360. Bold. Sorry. Hijau. Besarin. Nah, buat lagi, satukan kotak lagi. Lalu sama border. Ininya ganti jadi start. Lalu ini hapus. Kontrol titik koma. Lalu klik 2 kali. Misal kan startnya April sekarang. Nah di sini di EBIT dari ke atas ini ganti, hapus, sama dengan ke dashboard, lalu pilih ini, enter. Nah kan mulainya April. Nah seperti ini. Jadi bebas mulainya kapan, yang penting project 360 ya 1 tahun. Nah sekarang di sini bukan lagi Januari tapi bulan 1 atau mon 1. Ganti warnanya dan ini kasih aja gambar ya biar gak terlalu ini. Ininya persen, lalu sebelah kanannya gambar. Oke, cari lagi gambar, copy image address, lalu ke sipkan gambar data cell, tautan, dan simpan di sini. Simpan gambar. Nah, simpan aja di sini. Nah, sekarang bawa ini nih. Bawa hasil bulan pertama. Ini sama dengan EBIT. Nah, ini bawa ini nih. Lalu enter. Nah, kan sama. Nanti akan menyesuaikan di sini. Lalu di sini ambil kodenya. Simpan di sini. Dan angka 15-nya ganti. Jadi 37.
Ini juga sama, ganti ke 37, enter. Nah kan, besarin mungkin. Nah untuk warnanya saya kalau ambil dari ini nih, dari warna teks sama dengan, nah ini nih, bawa kodenya, simpan di sini, Ctrl V, enter. Dan untuk warna progresnya gua ambil dari warna yang lebih muda, copy, simpan di sini. Nah kan, ini ganti aja. Nah seperti ini. Ini bulan pertama jadi. Dan copy aja langsung ke kanan. Oh ini juga gini aja, sama dengan, lalu ke edit, klik ini, April, temannya juga. Nah yang untuk yang atas juga sama caranya, ke edit, lalu ke Mei dan pilih ini, filenya sama, semuanya juga. Oke, selanjutnya aku akan menambahkan gambar. Nah caranya sama aja, ini nih ke Pinterest, copy image address, lalu sisipkan gambar data sel, tautan, dan Ctrl V. Ya seperti ini, aku percepat, berarti kan gampang. Oke, akhirnya beres juga untuk memasukkan gambar-gambarnya ini. Dan sebelah sini aku juga kasih gambar aja lah. Nah seperti ini aja. Hapus tombol yang bawahnya. Nah ini dia, beres juga untuk bagian dashboardnya, project 360 hari, dan ini bagian dashboardnya. Dan untuk ini ada masih kosong, bebas lah, mau apapun ini sesuaiin aja. Oke, dan ini habitnya. Oh ya, belum ini. Dan yang bawah ini cukup ulangi aja seperti yang atas untuk menambahkan diagramnya. Ya caranya sama aja, ini blok aja sampai kiri ke kanan, sisipkan, lalu tambahkan diagram, scroll ke bawah, tukarkan baris kolom, pilih diagram, sesuaikan, tidak ada, haluskan maksimal, warnanya sesuaikan aja. Dan sesuaikan ukurannya. Tarik ke kiri, sip. Dan untuk gambarnya juga bawa aja dari sini, copy, paste kan di sini. Nah seperti ini. Sampai bawah juga, begitu terus.
Nah, ini kan untuk dashboardnya. Nah, untuk cara menggunakannya tuh gampang. Di sini aja nih, klik 2 kali. Misalkan mulainya 1 Mei. Nanti akan berubah otomatis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas kan 12 hari dan 360 hari. Karena di sini saya sudah mencocokkan. Maunya 30 hari. Dan cek aja semuanya. Nanti akan bertumbuh dari atas sama yang kanan. Ini juga semuanya sudah terhubung seperti ini. Nah, ini kan sekarang sudah terhubung. Yang bawah juga nih, paling bawah. Nah, kan berubah 49%. Jadi mulainya kapan aja, ya Juni, bisa Juli juga, mau tanggal random juga bisa, kan berubah sendirinya. Oke, gimana? Simpel kan? Kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin template-nya, kalian bisa komen aja di bawah. Dan untuk kode-kodenya yang terutama ini nih, Sparkline bisa cek di deskripsi juga. Oke. Ini dia beres juga. Habit Tracker Project 360 hari beres.